Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Nur Aini dari jurusan Tadris Matematika IAIN Tulungagung dengan NIM 12204183237. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk aljabar kelas 7 semester ganjil. Untuk bentuk aljabar kelas 7 semester ganjil terdapat 4 bagian bab. Yang pertama ialah mengenal bentuk aljabar. Yang kedua ialah operasi bentuk aljabar. Yang ketiga, pemfaktoran bentuk aljabar. Dan yang keempat ialah cara menyelesaikan pecahan bentuk aljabar. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab yang A, yaitu tentang mengenal bentuk aljabar. Untuk mengenal bentuk aljabar terdapat 4 subbab. Yang pertama ialah pengertian bentuk aljabar. Yang kedua, unsur-unsur pada bentuk aljabar. Dan yang ketiga ialah nilai dari bentuk aljabar. Dan yang keempat ialah KPK dan FPB dari bentuk aljabar. Oke, langsung kita bahas untuk yang pertama, yaitu pengertian bentuk aljabar. Apa sih pengertian bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Perhatikan contoh bentuk aljabar berikut ini. 5x, maka artinya 5 dikali x. Contoh lainnya 3a plus 7, artinya 3 dikali a ditambah 7. Contoh lainnya 2m kuadrat dikurangi 3n, maka artinya 2 dikali m kuadrat dikurangi 3 dikali n. Oke, untuk bentuk aljabar paham ya? Diketahui juga jika x, a, m maupun n itu merupakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Oke, lanjut yang kedua, yaitu unsur-unsur pada bentuk aljabar. Unsur-unsur pada bentuk aljabar itu ada 4. Yang pertama kita sebut dengan variabel atau peubah. Apa sih variabel? Yaitu simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada suatu bentuk aljabar. Simbol-simbol yang digunakan sebagai variabel itu biasanya berupa huruf abjad kecil. Contoh X, Y, Z, A, dan sebagainya. Yang kedua yaitu koefisien. Koefisien apa sih? Koefisien itu yaitu suatu bilangan yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Contohnya 3x, maka koefisien dari x adalah 3. 5p, maka koefisien dari p adalah 5. Yang selanjutnya ialah konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta yaitu bagian dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Contohnya, ketahui 2x plus 5y plus 6, maka variabelnya adalah x dan y. Lalu koefisien dari x adalah 2, sedangkan koefisien dari y adalah 5, sedangkan konstantanya adalah 6. Oke, yang selanjutnya ialah suku. Apa sih itu suku? Suku yaitu bagian dari bentuk aljabar yang berupa variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan dalam operasi penjumlahan maupun selisih. Ada 2 jenis suku dalam bentuk aljabar. Yang pertama yaitu suku sejenis dan kedua suku tak sejenis. Suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Contoh 5p, 3p, 6p memiliki variabel yang sama, yaitu p. Sedangkan yang kedua, suku tak sejenis ialah suku yang memiliki variabel yang tidak sama. Contohnya 5b, 6a, ataupun min 2b, b kuadrat. Variabelnya tidak sama, maka disebut dengan suku tak sejenis. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang nilai dari bentuk aljabar. Nilai itu apa sih? Nilai adalah suatu bentuk aljabar yang dapat ditentukan jika nilai dari bervariabelnya itu diketahui. Contoh, diberikan
bentuk aljabar seperti gambar di atas, yaitu 3x kuadrat min x plus 5y plus 4. Bentuk aljabar tersebut memiliki dua variabel, yaitu x dan y. Oke, variabel-variabel ini mewakili suatu bilangan. Misalkan nilai variabel x sama dengan 2, sedangkan nilai variabel y sama dengan 1, maka akan diperoleh nilai berikut. Dari bentuk aljabar yang di atas, yaitu 3x kuadrat min x plus 5y plus 4. Kita substitusikan x ke dalam nilai 2 dan y nilai 1. Jadi 3 kali 2 kuadrat min 2 plus 5 kali 1 plus 4. Maka hasilnya adalah 19. Jadi nilai bentuk aljabar dari 3x kuadrat min x plus 5y plus 4 untuk x sama dengan 2 dan y sama dengan 1 adalah nilainya 19. Yang keempat ialah FEB dan KPK dari bentuk aljabar. Dua bentuk aljabar suku tunggal dapat dicari KPK maupun FEB-nya. Secara umum, cari KPK dan FEB dari dua bentuk aljabar itu sama. Dengan ketika mencari KPK dan FEB dari dua bilangan, pertama, ditentukan faktorisasi primanya dari bentuk aljabar tersebut. Lalu, kemudian ditentukan nilai KPK dan FEB-nya. KPK itu merupakan hasil kali dari faktor yang berbeda dengan berpangkat tertinggi, sedangkan FEB merupakan hasil kali dari faktor yang sama berpangkat rendah. Bisa kita lihat contohnya, KPK dan FEB dari 4AB kuadrat C dan 5ABC kuadrat. Mana 4AB kuadrat C memiliki faktor 22 dikali A dikali B kuadrat kali C. Sedangkan 5ABC kuadrat itu memiliki faktor 5 dikali A dikali B kali C kuadrat. Maka kita dapatkan KPK dari 4AB kuadrat C dan 5ABC kuadrat adalah 22 dikali 5 dikali A dikali B kuadrat kali C kuadrat sama dengan 20AB kuadrat C kuadrat. Sedangkan FEB-nya ialah faktor yang terkecil, yaitu A, B, C. Oke, dari penjelasan berikut dapat kita lanjutkan pada contoh soal. Jika P sama dengan 3 dan H sama dengan min 2 dan R sama dengan min 1, hitunglah nilai bentuk aljabar berikut. Yang pertama A 2P kuadrat H, yang kedua 5P kurangi H kuadrat R, dan yang ketiga 3PR dikurangi PR P plus 4R kuadrat dikurangi 5. Oke. Dari berikut, maka kita dapat menyelesaikan caranya dengan substitusikan P sama dengan 3, H sama dengan min 2 maupun R sama dengan min 1 dalam bentuk aljabar berikut. Oke, silakan dicoba. Setelah ini di PPT pasti ada jawabannya untuk kalian koreksi. Oke, lanjut ya. Jawabannya yang A adalah min 36. Benar? Yang B adalah 19, sedangkan yang C adalah min 16. Cukup mudah caranya, hanya mensubstitusi ke dalam bentuk aljabar. Oke, yang selanjutnya adalah latihan soal, di mana Andre memiliki tali sebanyak 2x kuadrat min xm. Andre memotong tali untuk membuat jemuran sepanjang 3x min 4m. Tentukan sisa tali jika x sama dengan 5. Oke, dikerjakan terlebih dahulu ya. Nanti di akhir video ada koreksi jawabannya. Oke, demikian tadi penjelasan tentang bentuk aljabar yang A, mengenal bentuk aljabar. Maka untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.